Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi Putri yang sempat menggantung karena harus terpotong iklan. Bu Adita, Mas Arief tadi bilang bahwa sebenarnya banyak kok menteri-menteri yang kemarin juga sempat bikin gaduh begitu ya. Apalagi kemudian yang dicopot, yang diganti kemarin cuma satu. Kayaknya kurang nonjok begitu Bu, kurang greget. Apakah ada tanggapannya Bu Adita? Oke, sekali lagi kalau bicara penilaian, evaluasi, Pak Presiden itu punya mekanismenya sendiri ya. Beliau ini kan juga berinteraksi dan berkomunikasi dengan menterinya itu dengan ada yang jalur formal lewat rapat-rapat, ada yang tidak formal begitu. Dan beliau juga tentu melakukan pengawasan itu kan secara tidak langsung juga ya. Melihat media sosial, juga mungkin apa yang terjadi di lapangan. Jadi rasanya beliau memang sudah punya lah pengawasan dan penilaiannya sendiri. Bahwasannya kemudian apakah nanti akan ada yang seperti sekarang lagi dirasakan kok ini sepertinya tidak sejalan nih, tidak memberikan dukungan atau tidak membuat masyarakat jadi resah. Let's see, kita lihat ke depan ya. Tapi mungkin apa yang beliau lakukan hari ini kemarin ya dengan mengganti Mendikti Saintek itu juga bisa jadi menjadi sinyal juga bagi para pembantunya yang lain ya untuk mari kita betul kembali lagi nih, kita serius nih melangkah bersama. Sudah SP2 kalau kata Putri tadi sudah surat peringatan kedua begitu ya Bu ya? Ya kira-kira demikian. Jadi ini juga mungkin memberikan sinyal kepada yang lain ya. Oke. Untuk tadi kembali lagi kita fokus pro rakyat, jangan usahkan rakyat gitu. Oke. Itu memberikan sinyal atau shock terapi nih Mas Arief sebetulnya dengan reshuffle satu menteri ini? Ya, reshuffle satu menteri bisa dibaca antara sinyal dan shock terapi. Sinyal artinya di waktu mendatang akan terjadi reshuffle. Dan itu saya kira hampir pasti akan terjadi reshuffle lagi. Baik karena kebutuhan kinerja maupun kebutuhan politis. Kalau kemudian shock terapi bisa jadi ini juga sebagai kejutan bagi anggota kabinet merah putih agar meningkatkan kinerja dan tidak membuat gaduh, tidak membuat pernyataan kontroversi. Dan karena itu reshuffle ini saya kira juga ada efek psikologi bagi anggota kabinet untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau melihat dicopotnya satu menteri ini, apakah ini sudah menjadi kerikil-kerikil atau tanda adanya perpecahan di kabinet merah putih atau seperti apa Mas Arief melihatnya? Saya kira kalau tanda-tanda perpecahan bukan perpecahan ya, mungkin perbedaan atau terjadi dinamika itu sudah disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Prof. Sufi Dasko bahwa di dalam kabinet masih ada beberapa anggota yang tidak seirama dan ada perlawanan kalau kata Pak Prabowo Subianto. Itu pernyataan dari internal yang saya kira cukup sahih pernyataan itu. Jadi kalau kemudian ini dibaca sebagai keretakan, saya kira belum retak tetapi ada dinamika dan jika tidak dikelola bisa jadi terjadi keretakan. Oke, ada dinamika. Tadi juga sempat Mas Arief menyampaikan soal ekspektasi masyarakat. Ini harusnya nggak cuma satu nih yang di reshuffle, mengingat banyak juga kinerja-kinerja menteri lain yang masih dipertanyakan begitu Bu Adita. Nah, apakah memang saat ini lagi ditimbang-timbang juga nih sama Presiden? Mungkin kita tahu ya itu hak prerogatif Presiden, tapi paling tidak apakah sudah dikantongi gitu beberapa kementerian yang memang sudah di-warning gitu? Oke, kembali lagi ya, ini tentu Presiden tadi yang saya udah tegaskan pasti punya caranya sendiri untuk melakukan penilaian ya. Kembali lagi bahwa beliau itu sebenarnya dalam berbagai kesempatan tuh mengingatkan terus lah kepada pembantunya ya. Itu tadi bahwa kalau kita mau sama-sama ke depan ya, tadi mencapai visi, ya jalannya harus sama. Ibarat seperti kayak mesin ya, kita analogikan mesin. Kalau ada satu komponen aja yang tidak berkinerja dengan baik, kan keseluruhan mesin bisa terganggu nih kinerjanya. Ibaratnya seperti itu. Jadi saya rasa kalau satu kemarin udah kemudian diganti nih ya satu komponennya. Nah kalau nanti ada lagi ya tidak tertutup kemungkinan komponen yang sama itu nanti akan diganti juga begitu. Nah bagaimana kemudian Presiden menilai? Ya akan dilihat nih keseluruhan mesin ini sekarang kinerjanya seperti apa. Kalau ada yang kerasanya kok jalannya kurang baik, kemudian ada gangguan ya beliau pasti akan melakukan sesuatu begitu. Tapi kembali lagi itu pertimbangan dan hak beliau ya untuk melakukan hal tersebut. Yang pasti saat ini tentu harus dipastikan kabinet ini kembali lagi harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang sudah sangat tinggi kepada pemerintahan saat ini ya. Itu yang perlu dijaga.
Dan tentu Pak Presiden dalam kesempatan-kesempatan rapat dan sebagainya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan hal tersebut begitu. Supaya ya tadi jangan sampai ada lagi nih yang kadang ada sih dalam beberapa kesempatan tuh mungkin salah menginterpretasikan apa yang menjadi arahan dari Presiden ya. Oke. Begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu begitu. Baik. Mbak Adita, tapi kan kita tahu ya pernyataan Pak Satrio sendiri yang mengatakan bahwa sebetulnya dia mundur. Bukan dicopot, bukan diberhentikan. Nah, sebenarnya bagaimana? Apakah memang dia mundur atau diberhentikan? Karena jadi asumsi publik kalau mundur berarti Pak Prabowo tidak berniat sebetulnya reshuffle ya. Reshuffle hanya karena memang ada menteri yang mengundurkan diri atau bagaimana? Ya, kembali lagi. Ini saya lihat adalah ranahnya Pak Prof. Satrio dan Pak Presiden ya. Beliau berdua lah yang tahu. Tapi bahwa kalau kemudian ada pengunduran, sebenarnya kalau Pak Presiden tidak berkenan kan juga bisa saja tidak menerima pengunduran diri itu, kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi sekarang kita fokus ke depan saja. Ini proses sudah selesai, ada pejabat baru, yang pasti ekspektasi kepada Prof. Brian juga tinggi banget ya, begitu. Mahasiswa-mahasiswa yang turun pun sekarang tentu juga menaruh harapan nih kepada menteri yang baru ini, agar concern mereka, kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan tinggi itu bisa terrealisasi. Jadi saya rasa saat ini mungkin kita lebih baik fokus ke depan. Prof. Brian kemarin juga sudah sampaikan ya ke media, beliau akan fokus bekerja dulu dan tentu membenahi apa yang memang di depan mata ini harus segera dibenahi. Termasuk juga tadi menyampaikan tentunya kepada para mahasiswa yang punya concern tadi, bahwa kami akan bekerja sebaik-baiknya untuk tadi ya tuntutan-tuntutannya itu yang pada dasarnya sebenarnya pemerintah sudah jelas menegaskan apa yang menjadi concern dari para mahasiswa itu sebenarnya sudah didengar dan bahkan sudah sebagian sudah direalisasikan begitu. Nah, ini tentu tugas dari Prof. Brian ya untuk membawa Dikti Saintek ini juga akhirnya bisa berkinerja lebih baik lagi. Ya, betul, ya. baik. Mungkin terakhir Mas Arief, pergantian dari Satrio ke Prof. Brian ini melihatnya seperti apakah memang pergantian ini sudah cocok begitu, apakah memberikan efek yang akan lebih baik ke depannya seperti apa? Kalau dari kacamata Mas Arief. Saya kira reshuffle terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti mendikti Prof. Satrio Bojonegoro ke Prof. Brian tentu ada pengaruh tetapi tidak signifikan. Mengingat di kabinet Merah Putih ini ada beberapa menteri yang saya kira sebagaimana penilaian publik maupun survei, beberapa menteri juga berkinerja atau setidaknya membuat kontroversi. Seharusnya kalau kemudian sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan kinerja, menteri-menteri yang membuat gaduh atau kontroversi dan termasuk tidak sejalan dengan perintah Presiden, tentu saja kemarin seharusnya di-reshuffle. Kalau kemudian hanya satu, tentu reshuffle tipis-tipis yang tentu dampaknya cuma tipis-tipis saja. Saya dibilang kentang begitu ya Mas Arief ya. Baik, terima kasih Mas Arief dan juga Bu Adita atas waktunya. Dan tentunya kita, kalau Putri ini terus menunggu kapan nih berikutnya nih reshuffle. Ya, kita menunggu. Kalau memang itu lebih baik ya, evaluasi kinerja untuk membangun negeri lebih baik. Ya. Tapi kalau kita berbicara copot-mencopot di segmen berikutnya juga ada yang lagi harap-harap cemas. Ini dicopot apa enggak begitu. Karena kemarin juga mendapatkan hasil buruk di Piala Asia. Jadi tidak bisa meraih mimpi ke depan untuk masuk ke Piala Dunia U20. Nah, menarik juga akan kita bahas. Usai jeda berikut, pemirsa tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih.